Halo guys, kenalin nama aku Muhammad Lois Arbi Kusumajaya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2196270. Nah guys, di sini aku mau ngomongin nih dan sharing-sharing tentang sosial media yang biasa kita sebut dengan medsos. Dan lebih jelasnya, aku pengen sharing tentang bijaknya menggunakan media sosial. Tentu kalian paham betul kan? Atau belum paham bahwa medsos itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, medsos itu sendiri kan memiliki dampak positif kalau digunakan secara bijak, kayak untuk membangun koneksi pertemanan, promosikan barang dan jasa, bahkan ngedapetin informasi terkini dari seluruh dunia. Tapi nih, ada tapinya. Nah, di balik itu semua, medsos juga memiliki dampak buruk kalau sampai kecanduan main medsos. Biasa sampai membuat insecure diri sendiri pas ngeliat kehidupan orang lain dari dunia maya, ya kan? Nah, kayak glamor, traveling, dan lain sebagainya. Pastinya kita juga mau kayak gitu. Tapi apa daya, dompet tak berteman baik sama kita. Nah, selain itu, untuk menjaga etika dan privasi di medsos juga sangat penting loh. Nah, di sini juga jangan cuma kita asal bermain sosmed. Nah, tanpa kita pahami baik dan buruknya, ya kan? Sebelum itu, kalian tahu nggak sih, yang aku baca dari artikel, sebanyak 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, dari total penduduk sebanyak 271 juta. Rata-rata per hari waktu ngabisin buat main medsos itu selama 3 jam. Nah, 3 jam lebih malah. Dengan pengguna aktif di berbagai device, kayak laptop, komputer, eh, handphone, dan segala macamnya lah pokoknya. Nah, aplikasi yang sering digunakan tuh ya, kayak seperti YouTube, eh, di YouTube aja sebanyak 88%, di WhatsApp 84%, di Facebook 82%, Instagram 79%, Twitter 56%. Nah, itu aplikasi yang hampir semua orang gunakan, bahkan kalian. Nah, itu pun sosmed, media sosial yang beberapa yang kita tahu, belum aplikasi yang lainnya kan. Nah, oh iya, udah nerangin panjang lebar, sekarang aku bakal sharing tentang apa saja atau beberapa hal yang harus kita pahami dan bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, yang pertama nih, jangan terlalu mudah percaya pada informasi yang disebarkan. Nah, kenapa? Nah, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kan kita tuh alangkah baiknya. Jangan ngebagi informasi yang diperoleh secara sembarangan. Lebih baik dicek kembali informasi yang kita dapat dari media sosial. Oh iya, kalau kalian pengen tahu nih, kalau berita yang kalian dapat itu fakta atau hoax, kalian bisa follow tuh kalau nggak salah nama Instagramnya Turn Back Hoax. Turn Back Hoax, ya, iya tuh. Back Hoax, Turn Back Hoax namanya. Itu sosial media yang ngasih tahu tentang berita-berita terkini yang kita baca atau dapat. Itu hoax atau fakta. Nah, yang kedua, jaga etika dalam bermedia sosial. Selain pengecekan informasi yang nggak kalah pentingnya, yaitu perilaku dan etika yang kita paham dalam bermedia sosial. Seperti kayak alangkah baiknya kita harus menghargai karya orang lain. Eh, nih, satu lagi, ini ya harus kalian kutip. Hargailah orang lain jika dirimu ingin dihargai. Nah, kayak gitulah kutipannya. Asik gak tuh? Nah, saat komentar kita harus memberi tanggapan positif yang sifatnya membangun. Kayak pujian, segala macam lah. Pujian atau pokoknya inti-inti hal negatif, hal-hal positif, maaf sorry ya. Nah, dari terhadap konten yang dia berikan. Nah, jikalau kita memberi komentar atau tanggapan negatif, kita nggak bakal paham perasaan yang mereka alami dan tanggapan buruk yang kita lontarkan bahkan mental menjadi pacu untuk melakukan hal buruk waktu mental mereka sudah down. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, nomor tiga nih, yang nomor ketiga, filter atau saring informasi yang kita bagikan. Ini mirip kayak yang pertama, yang tadi, yang aku bahas tadi. Jangan share informasi yang nggak valid. Alangkah baiknya bukan hanya yang nggak valid, namun yang sifatnya mengandung pornografi, sara, hoax, karena ada tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain gitu guys. Nah, yang keempat, jangan bagikan informasi atau data pribadi kalian secara mudah di media sosial. Nah, kalian tahu nggak nih, kasus cybercrime, marak dan rawan terjadi di media sosial. Salah satu kasusnya tuh phishing, yaitu pencurian data, user ID, password, dan lain sebagainya. Nah, biasa kalian nggak asing dengan kata kehack kalau nggak salah. Iya, kehack. Nah, kayak Instagram, eh, pasti teman-teman kalian pernah ngalamin lah kayak katanya Instagram aku kehack nih, game aku kehack nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah termasuk kecerobohan kita karena membagikan
atau tergiur dengan hal yang sifatnya menarik dan sifatnya menarik dan menguntungkan gitu bagi kita. Nah, disitulah kita tidak boleh asal login dengan account pribadi kita. Cari tahu dulu kebenarannya, setelah itu kalian bisa login kalau itu memang benar adanya. Gitu guys. Nomor 5 nih sekarang. Jangan lupa juga media sosial adalah sebagai sarana dalam mengekspresikan karya sebagai pengguna media sosial yang bijak. Kita harus selalu memberikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Salah satunya cara yaitu dengan membagikan karya ke dalam media sosial itu. Itu adalah 5 eh, yang aku kasih tahu beberapa. Mungkin cuma 5 itu aja. Dan yang kelima itu adalah hal yang positif menurut aku. Kayaknya segitu aja deh dari aku untuk menjelasin kebijakan dalam media sosial. Nah, sebelum aku tutup, aku bakal kasih kesimpulan dikit dan singkat tentang sharing bareng kita ini. Nah, yang pertama, kita harus jaga etika saat berkomunikasi di media sosial. Yang kedua, bijak memilih teman di medsos. Yang ketiga, jangan asal post. Cari kebenaran dan cantumin sumber konten yang kita dapat. Keempat, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Takut terkena kasus cybercrime yang aku jelaskan tadi. Yang kelima, jangan berhenti berkarya dari sosial media. Itu aja. Aku Muhammad Lois. Bye. Terima kasih teman.